Ceritanya guys, pemuda ini sedang mabar PUBG sama teman-temannya. Namun tiba-tiba saja pemuda ini mendapat kabar dari teman mabarnya itu bahwa ada berita di TV yang menghebohkan guys. Pemuda itu pun langsung bergegas nyalain TV-nya. Dan tiba-tiba saja pemuda itu mendengar keributan di halaman apartemen yang ditempatinya. Ia pun langsung melihat keluar dari jendela apartemen itu. Ia terkejut melihat semua orang berlarian panik ketakutan guys. Pemuda itu juga melihat beberapa orang menggigit orang lainnya. Lalu beberapa saat kemudian berubah menjadi zombie yang mengerikan. Lalu ia pun mencoba mengintip dari balik pintu apartemen itu. Namun tiba-tiba saja seseorang langsung menyerobot masuk ke apartemen itu dong. Padahal pemuda itu sudah mengusir orang itu, tetapi orang itu tetap nggak mau keluar. Lalu tiba-tiba saja mata orang itu menjadi merah. Lalu kejang-kejang seperti orang yang kesurupan, guys. Orang itu pun berubah menjadi zombie dong dan menyerang pemuda itu. Pemuda itu pun berusaha agar zombie itu tidak menggigitnya dan berusaha agar mengeluarkannya dari apartemen itu. Ceritanya, guys, para pemuda ini meminta bantuan biksu untuk melindunginya dari kejaran hantu. Saat mereka lagi berdoa, tiba-tiba aja hantu itu muncul, guys. Mereka pun histeris panik ketakutan. Ternyata hantu itu adalah istri dari salah satu pemuda itu. Biksu itu pun mencoba mengusir hantu itu menggunakan air yang udah diberi doa terus dibersihkan ke arah hantu itu. Hantu itu pun takut sama air yang udah diberi doa, guys. Tetapi karena para pemuda itu nggak bisa diem karena takut, jadi numpahin airnya deh. Hantu itu pun jadi berani mendekat lagi dong. Saat biksu itu akan mengambil beras buat ngusir hantu itu lagi, beras itu malah dijadikan pakan burung, guys, sama salah satu pemuda itu. Si teman pemuda itu pun ngambek terus menendangnya, guys. Para pemuda itu pun jadi panik ketakutan lagi dong. Lalu biksu itu mencoba menenangkan mereka. Tapi mereka malah tak sengaja menendang si biksu itu ke depan hantu itu. Ceritanya nih, di sebuah acara pesta, wanita ini akan memoto teman-temannya menggunakan kamera jadulnya. Saat dia memoto mereka, sekilas ia melihat bayangan di belakang teman-temannya. Wanita itu seketika diam dan kebingungan. Ia merasa ada yang aneh dengan kamera yang dibawanya. Lalu besoknya wanita itu menunjukkan hasil fotonya kepada teman-temannya. Karena memang merasa ada yang aneh, salah satu teman prianya membakar foto itu. Tiba-tiba saja salah satu temannya langsung mengeluarkan asap dari tubuhnya, guys. Dan lama-kelamaan tubuhnya merasa panas. Yang ternyata itu adalah kamera terkutuk dong. Dan siapapun yang difoto dengan kamera itu hidupnya tidak akan lama lagi. Ceritanya, guys, ketika wanita itu terjebak di tengah hujan. Tetapi itu bukan hujan biasa, guys. Ternyata itu hujan asam yang bisa membuat benda di sekitarnya meleleh jika terkena hujan itu. Kemudian salah satu dari wanita itu mengambil botol tadahan air hujan itu untuk melelehkan rantai yang menggembok telepon kaca nih buat berlindung di sana. Mereka berdua berhasil masuk, tetapi salah satu dari mereka malah masuk ke dalam mobil taksi. Wanita yang ada di dalam mobil taksi langsung menyuruh temannya untuk ikut masuk ke dalam mobil dan segera pergi dari situ. Pas mereka berdua mau masuk, pintu taksinya malah nutup sendiri yang membuat mereka terjebak di luar dong. Ditambah lagi, telepon kaca itu juga nggak bisa dibuka lagi, guys. Mereka semua sangat panik dong karena hujan asam itu semakin deras. Siapa yang sudah nonton film ini, komen di bawah ya, guys. Ceritanya, pria yang menggendong bocil ini tidak sengaja menginjak sebuah telur, guys. Lalu tak lama kemudian telur itu menetas dong. Pria itu bingung karena nggak tahu apa yang sebelumnya ia injak. Sampai akhirnya salah satu bayi kuning dari telur itu menangis nih. Dan membuat yang lainnya ikut-ikutan menangis. Pria itu bingung dong dan segera pergi dari situ. Tapi bayi kuning unyu-unyu itu mengikuti pria itu dong. Mereka kira pria itu adalah ibu mereka. Lalu tak lama kemudian terdengar suara mengerikan dari kejauhan. Yang ternyata itu adalah induk dari bayi hewan itu. Pria dan bocilnya kemudian dikejar hewan itu dan mencoba melarikan diri menggunakan perahu. Tetapi hewan itu terus mengejar mereka. Sampai akhirnya nih bocil itu menyadari kalau di belakang pria itu masih ada salah satu bayi kuning yang menempel pada pria itu. Terus dilempar ke induknya deh bayi itu. Ceritanya, guys, pemuda ini nggak pengen pamannya tahu kalau dirinya lagi berbohong nyamar jadi pegawai bank, guys. Saat pemuda itu sedang di kereta, tak sengaja bertemu dengan pamannya. Pemuda itu pun segera menghindar dari pandangan pamannya nih. Pamannya yang melihat dia lari jadi curiga dong dan mengejarnya. Karena panik, tas pemuda itu pun jadi nyangkut dan nggak bisa lari. Untung aja jaket pamannya juga nyangkut, guys. Lalu tak lama kemudian tas pemuda itu yang nyangkut berhasil terlepas. Dan jaket pamannya pun juga iya nih. Lalu pemuda itu pun langsung ngumpet di dalam kamar mandi dong. Walaupun di dalamnya ada bocil yang sedang tuh. Tetapi pamannya tahu dong kalau dia lagi ngumpet di kamar mandi. Terus langsung masuk deh. Ternyata di situ dianya nggak ada, guys. Lalu bocil yang lagi jadi nangis dong. Pamannya pun mencoba mencarinya hingga keluar jendela kereta. Untung aja pas pamannya mau lihat ke atas jendela kereta itu, teralihkan perhatiannya karena mendengar suara bocil yang sedang nih. Pianis ini sebenarnya bisa lihat tapi pura-pura buta. Biar dikasihani orang-orang dan lebih bagus saat membuat sebuah lagu. Saat dia sedang bermain di sebuah bar, permainannya mendapatkan perhatian dari seorang aktor.
lalu mengundang dirinya untuk bermain di rumahnya buat istrinya. Besoknya dia ke sana tetapi hanya ada istri aktor itu. Waktu dia memainkan pianonya, dia terhenti ketika melihat darah dan kaki tergeletak di lantai. Pianis ini langsung meminta izin ke kamar mandi dan ia melihat mayat dari aktor itu. Di dalam toilet ada selingkuhannya wanita itu, guys. Jadi dia dan selingkuhannya yang udah ngehabisin aktor itu. Mereka santai aja dikiranya pianis ini buta beneran. Besoknya dia mau ngelapor ke kantor polisi. Pelakunya ternyata polisi ini. Dia langsung pura-pura cuma ngelaporin kucingnya yang hilang. Polisi itu jadi curiga dong dan didatengin wanita tadi dan mau diracun. Karena sebenarnya nggak buta, dia pura-pura ngejatuhin gelasnya. Jadi ketahuan deh kalau dia nggak buta. Lalu dia dibikin pingsan, begitu bangun jadi buta beneran. Ceritanya ketika bayi burung ini sedang bermain peran untuk melindungi sebuah telur di pinggir pantai nih guys. Saking asiknya bermain, telur itu jadi terbawa ombak dong. Lalu mereka mencoba mengambil telurnya lagi menggunakan sampan nih. Ketika mereka sudah berhasil mendapatkan telurnya, tiba-tiba saja dari bawah mereka ada seekor paus guys. Lalu paus itu menyemburkan air yang membuat telur itu tersangkut di atas awan. Melihat calon adiknya tersangkut di atas awan membuat bayi burung pink itu menangis nih. Lalu kedua temannya yang melihatnya menangis jadi mendapatkan ide. Lalu mereka berdua meniup bayi burung pink itu menjadi seperti balon. Lalu mengikat paruhnya menggunakan tali. Mereka bertiga akhirnya berhasil naik ke atas, guys. Saat sudah hampir mendapatkan telurnya, tapi tangan kedua temannya tidak bisa meraih telur itu. Mereka terus melayang ke atas. Kemudian salah satu temannya mencoba melepas ikatan talinya. Tapi karena terlalu erat, dia tidak bisa melepasnya. Mereka bertiga terus melayang ke atas sampai ke angkasa dong. Anjing ini selalu setia menemani tuannya pergi bekerja dan menunggu kepulangan tuannya di depan pintu stasiun kereta api. Suatu hari saat tuannya mau berangkat kerja, anjingnya terus menggonggong seakan melarang untuk pergi. Yang ternyata secara tiba-tiba di tempat kerjanya, pria itu meninggal karena serangan jantung, guys. Anjingnya yang nggak tahu itu masih setia menunggu di depan pintu stasiun. Namun sayang, di hari itu anjing itu tidak melihat tuannya yang keluar dan langsung memeluknya. Anjing itu nggak ngerti kalau tuannya sudah meninggal. Seperti biasa, dia selalu menunggu kedatangan tuannya di depan pintu stasiun kereta. Hingga pintu itu ditutup dan barulah dia tidur di bawah gerbong kereta. Dia masih percaya suatu saat tuannya akan pulang dan memeluknya. Musim demi musim berlalu, tak terasa sudah 10 tahun lamanya anjing itu menunggu. Sampai suatu malam, anjing itu mendengar suara kereta dan langsung segera kembali ke depan pintu stasiun itu. Dengan kondisi tubuhnya yang semakin lemah, dia masih setia menunggu, guys. Ternyata malam itu adalah malam terakhir untuk menunggu tuannya sebelum anjing itu menutup matanya untuk terakhir kalinya. Wanita andut ini suaranya bagus banget. Dia bercita-cita menjadi penyanyi terkenal, guys. Tapi saat ini dia hanya bekerja sebagai penyanyi di belakang panggung untuk mengisi suara seorang artis. Di tempat kerjanya itu dia suka sama cowok ganteng yang menjadi direktur agensinya. Cowok ganteng itu baik banget dan sering ngasih perhatian padanya. Karena hal itu si endut jadi datang ke dukun setiap minggu untuk menanyakan kecocokan dengan cowok ganteng itu, guys. Tetapi ternyata kebaikan dan perhatian cowok ganteng itu hanya untuk memanfaatkan suara cewek endut yang bagus itu. Saking galaunya karena di PHP-in, si endut pun sampai mau bundir nih. Tapi nggak jadi, terus memilih untuk oplas deh. Cewek yang tadinya endut pun jadi glow up, guys. Cantik banget. Bahkan ada orang yang ngelamun sampai jatuh karena terus memandang kecantikannya. Tak hanya itu, saat dia akan dimarahi karena tak sengaja menabrak mobil di jalan, jadi nggak dimarahi orang itu dan Pak Polisi karena mereka malah terpesona dengan kecantikannya. Direktur agensinya yang tadinya sia-siain dia malah sekarang tergila-gila sama dianya nih, guys. Pria botak ini mau memanjat ke atap rumah dengan membawa gergaji mesin, guys. Karena merasa kesulitan, ia pun mengikatnya di belakang. Namun dia nggak sadar kalau gergaji mesin itu masih menyala nih. Jadi motong anak tangga itu deh. Sampainya di atap, temennya kaget. Gara-gara itu dia jadi emosi, langsung mau motong kepala pria botak itu. Bukannya palanya tambah botak, tapi malah gergaji mesinnya yang rusak. Terus dia mukul pakai palu, tapi malah terlempar dan hampir aja ngenai seorang wanita yang ada di bawah. Lalu temennya yang ribo tak sengaja melepas sebuah lonceng. Loncengnya jadi jatuh dan ngenain wanita itu. Kedua pria itu pun akan menolongnya, tetapi karena anak tangga itu terpotong, mereka berdua jadi jatuh dan menimpa wanita itu dong. Pria botak ini malah ikut-ikutan naik tangga itu, guys. Karena akan jatuh menimpa wanita itu, kedua pria itu pun menggesernya, tetapi malah nabrak sebuah besi. Wanita itu pun jadi tertimpa pria botak itu dong. Untuk menyadarkannya, temennya yang kribo mencoba mengambil air dari ember, tapi di dalam ember itu malah ada palunya. Bukannya sadar, malah tambah pingsan deh. Orang-orang peneliti ini berhasil memancing hiu raksasa itu keluar dari sarangnya, guys.
guys. Mereka hampir saja dimakan olehnya. Untung aja bius yang diarahkan ke hiu raksasa itu berhasil membiusnya. Hiu raksasa itu dinaikkan ke kapal nih. Terlihat pria gendut itu mencoba berfoto dengan hiu itu. Tetapi tiba-tiba saja hiu itu bergerak sendiri. Dia jadi kaget dong dan tercebur ke laut. Temennya yang melihat hal itu pun ngakak. Namun tiba-tiba saja dari belakang pria gendut itu datang hiu raksasa yang lebih besar lagi melahap habis dirinya juga hiu yang ada di atas kapal. Hingga membuat kapal itu terbalik dan semuanya jatuh ke laut. Lalu salah satu dari mereka ada yang mengorbankan dirinya dimakan hiu raksasa itu agar teman-temannya selamat. Mereka yang selamat segera kabur menggunakan perahu karet, tetapi hiu raksasa itu kembali mengejar. Untung aja bala bantuan segera datang. Hiu raksasa itu ditembak bius dari atas helikopter dan diberendel tembakan berkali-kali. Tak lama kemudian hiu raksasa itu kabur. Bocah ini jatuh cinta pada pandangan pertama sama gadis murid baru nih guys. Tanpa basa-basi dia langsung menyatakan cintanya dan ngajak nikah gadis itu. Temennya yang mendengar itu ketawa dong karena dia langsung ditolak. Tetapi dianya nggak nyerah guys. Dia terus mengajak nikah sampai akhirnya mereka tumbuh dewasa. Lalu bocah ini yang dulunya ditolak sekarang diterimanya dan mereka pun bertunangan nih. Saat mereka bersama anjingnya lagi berteduh di bawah pohon, tiba-tiba aja petir menyambarnya. Terlihat cuma si cewek yang selamat dan si cowok meninggal ini. Si cewek jadi sedih banget dong. Pas di alam akhirat cowok ini kehilangan ingatannya semasa hidupnya. Dia akan berinkarnasi setelah menyelesaikan tugasnya sebagai dewa cinta buat ngejodohin orang-orang yang jomblo nih. Dia berpasangan sama cewek rambut pink. Cewek ini juga ngebantuin si cowok untuk ngembaliin ingatannya. Sampai suatu saat dia bertemu dengan anjingnya yang sedang dicariin sama cewek tunangannya yang membuat ingatannya kembali. Dia jadi sedih banget. Walaupun ingatannya kembali, tetapi sekarang dia nggak bisa bersama tunangannya lagi. Saat pria ini sedang berada di depan kolam yang udah lama nggak kepake, tiba-tiba aja melihat mata monster yang keluar dari dalam kolam itu, guys. Tak lama kemudian, sesosok monster katak raksasa yang mengerikan keluar dari bekas kolam itu. Dia ketakutan dong sampai nggak bisa gerak nih. Terus monster itu mengulurkan lidahnya yang panjang dan akan memakannya. Untung aja dia refleks bisa ngindar, guys. Lalu datang anjing yang mendekatinya untuk mengajaknya segera kabur dari tempat itu. Saat mereka akan mencoba kabur, lidah monster itu berhasil menangkap pria itu. Dia terseret dan akan dimakan sama monster itu dong. Untung aja anjing itu bisa menolongnya. Dengan menggigit lidah monster itu jadi bisa terlepas nih. Mereka pun segera lari dan monster itu mengejarnya. Terus anjingnya memberitahu tempat persembunyian yang aman dari kejaran monster katak raksasa itu. Ceritanya pria ini disuruh untuk membuat kapal raksasa oleh malaikat yang menyamar menjadi seorang berkulit hitam nih guys. Karena kata malaikat itu akan ada banjir besar. Awalnya dia nggak percaya kalau di tempat itu akan ada banjir kan. Tapi setelah sang malaikat menunjukkan kekuatannya dengan mendatangkan berbagai jenis hewan ke pria itu, akhirnya dia percaya bahwa orang itu malaikat utusan Tuhan nih. Sejak saat itu dia jadi tumbuh brewok. Terus malaikat juga mengirim jubah kepadanya. Penampilannya pun jadi berubah guys. Karena hal itu dirinya jadi dipecat dari pekerjaannya. Walaupun begitu pria itu tetap fokus untuk membuat kapal. Bahkan dia dibantu sama banyak hewan dan keluarganya. Mereka juga ditonton banyak orang nih guys. Kapal itu pun akhirnya jadi. Semua hewan dan manusia disuruh masuk ke kapal itu. Tapi ada orang yang nggak percaya akan datangnya banjir dan akan ngancurin kapal itu guys. Tak lama kemudian datanglah hujan dan bendungan di kota itu jebol nih guys. Orang-orang yang tadinya nggak percaya akhirnya panik ketakutan dan segera masuk ke kapal itu. Tempat itu pun disapu bersih oleh air dan tenggelam.